sesesat apapun ajaran di Indonesia, sebodoh apapun tokoh di Indonesia, pasti ada pengikutnya Bung Alfian. Satu atau dua. Nah makanya seerror apapun Imaduddin, kita lihat masih ada pengikutnya. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian agar umat Islam tidak mudah lah diganggu, tidak mudah diadu domba, dan tidak mudah terhasut semodel orang Imaduddin ini. Silakan Bung Alfian. Ya, artinya segitu ada pengikutnya. Tetapi pastikan Bung Kameramen, pengikut kebenaran jauh lebih banyak, lebih banyak, lebih besar, lebih kuat, dan tahan lama. Itu penting. Karena saya sendiri sebagai orang yang terlibat dalam gerakan dakwah, banyak berhadapan dengan itu ada orang-orang yang sebenarnya kehilangan identitas diri. Iya. Nah, untuk yang ke depan, mungkin kita ingin jadikan bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang gampang terpengaruh. Keberadaan aliran sesat itu MUI menyebutkan ada sekitar 300-an. Ya kan? Almarhum Yunahar Ilyas, salah satu tokoh Muhammadiyah pada zamannya, dia menyebut sekitar ada 688-an. Nah, sebagai penutup, mari kita pelajari kebenaran dari sumber yang benar dengan cara yang benar untuk menegakkan kebenaran. Allah mengingatkan, Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Ya, kebenaran itu berasal dari Allah, dan untuk itu janganlah engkau ragu-ragu. Jadi sekali lagi, Imat semoga segera bertobat. Amin. Dan kemudian dia juga kalau perlu dia menyebutkan dalam bentuk apa, dia nyatakan secara terbuka supaya kita bisa fokus membangun peradaban mulia, menyongsong Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan bahkan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia, senantiasa diberikan kelimpahan, kerezekian, keberkahan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, keselamatan di dunia sampai di akhirat, bersama dengan keluarga panjenengan semua dan dzurriyyah keturunan panjenengan semua, fid dunya hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan hasanah ini, saya akan menyampaikan tanggapan atas statement yang disampaikan oleh Kang Mas Alfian Tanjung yang terkenal dengan nama UAT, Ustadz Alfian Tanjung, sebagai Ustadz spesialis ya menanggal kebangkitan PKI. Beliau hari ini tadi menyampaikan kritikan yang sangat pedas kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman bersama dengan kawan-kawan yang memperjuangkan kemerdekaan seutuhnya. Kawan-kawannya alias semua dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam saja, dari penindasan, perbudakan, dan pembodohan, kesewenang-wenangan oknum-oknum dari para habib. Ya. Ini perlu diluruskan supaya tidak menjadi fitnah yang berkepanjangan, bahwa ketidakmengetahuan seseorang itu kadang bisa menjerumuskan seseorang itu pada kerusakan. Sebelum memutuskan sesuatu seharusnya dipertimbangkan, ya, dulu dipelajari, dianalisa, baru setelah itu menyimpulkan dan memutuskan. Jangan gegabah mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan termasuk saya, ini adalah orang-orang yang menghasut anak negeri ini untuk berpecah belah, dan bahkan mengait-ngaitkan kami ini dengan pendukung neo-komunis alias komunisme gaya baru. Nah, ini yang saya perlu meluruskan. Karena apa? Jika tidak ada yang menasihati ini, ucapan-ungkapan beliau sudah terkadang menggelinding, didengar dan dilihat oleh masyarakat banyak, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Saya mengakui
perjuangan beliau Kang Mas Alfian Tanjung dalam menangkal perkembangan komunis, ya, tetapi juga justru harus mempunyai data analis yang tepat, bisa memutuskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maiduddin Usman dan kawan-kawan termasuk saya ini adalah merupakan fitnah, memecah belah, ya, menjauhkan ummah atau masyarakat dari para habib atau ulama. Ini yang tidak benar. Jenengan belum mampu melihat secara utuh akibat, ya, yang ada dan terbukti sudah berjalan lama mafsadah yang ditimbulkan oleh para habib dengan doktrin-doktrinnya. Baru kali ini ada seorang paham Muhammadiyah moderat seperti panjenengan yang percaya bahwa Habib-habib itu adalah dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal selama ini mayoritas kaum dari Muhammadiyah itu selalu moderat, tidak terlalu percaya dengan adanya Habib, ya, Sufi, ya, khususnya Habib yang dzurriyyahnya muttasil dengan Rasulullah SAW. Tapi jenengan ini mungkin ya sudah berkawan lama dengan beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya namanya kawan, ya mesti ada chemistry dalam perjuangan. Ya memang tidak saya salahkan. Ada kala dalam berpolitik ria itu ada kawan dan ada lawan. Dalam ilmu politik tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh sejati, atau bisa dibalik, tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan sejati. Dulunya kawan sekarang bisa jadi lawan, dulunya lawan sekarang bisa jadi kawan. Itu sudah menjadi pakem ilmu politik, baik pergerakan perjuangan manapun seperti itu, kecuali perjuangannya dilandasi dengan ide yang sama, yaitu didasari atas dasar keikhlasan demi bangsa dan negara. Tidak hanya demi generasi kita, tapi demi generasi anak cucu kita. Kecuali itu, keikhlasan. Jadi kan memang saya tidak menyalahkan sifat terjang panjenengan, tetapi juga ada yang salah dan perlu untuk diluruskan. Bahwa dulu memang ada yang benar, tetapi sekarang ada yang kurang benar. Ada yang tidak lurus, sekarang ada yang malah bengkok. Nah, ini kita luruskan. Termasuk pemahaman panjenengan tentang perjuangan ini. Apakah kami berniat untuk menjauhkan umat dari kiai atau dari ulama atau dari para habib? Tidak. Tidak. Justru malah kami melindungi umat dan masyarakat dari penindasan mereka, baik dari segi penindasan akidah, doktrin, ataupun dari penindasan syariat dan dakwah sekaligus. Karena mereka bermasalah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab-kitab nasab yang kami miliki. Ini semua adalah kitab nasab yang kami miliki. Ada 27 kitab nasab yang kami miliki. Ada yang abad, ya, 2 Hijriah sampai abad 14 Hijriah kami punya. Alasannya kenapa memberikan pemahaman penyadaran terhadap para habib yang ada di Indonesia? Alasannya apa? Karena tingkah pola mereka yang sudah kadung menghujam begitu dalam masalah keyakinan umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga bisa memecah belah persatuan kita. Buktinya mana? Saya punya bukti, ratusan bukti yang saya miliki. Bahkan seluruh pulau Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, semuanya mengadu kepada kami atas penindasan para kaum Ba'alawi terhadap para ustadz kiai, dzurriyyah para wali songo, sekaligus ustadz-ustadz lokal, kiai-kiai lokal yang ada di sana. Jeritan mereka itu kami yang mendengar langsung asli tanpa perantara. Mereka mengalami persekusi,
Sama seperti kaum Ba'alawi ketika berkonflik dengan Al-Irsyad pada tahun 1900, ya, bahkan sebelumnya 1880, 1890, 1990, 1890 sampai 1900-an sebelum era kemerdekaan kita, sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Itu yang ada di Pulau Baruna atau Barunai atau Warunadipa atau Kalimantan. Belum lagi yang di Sulawesi, belum lagi yang di Jawa. Sekelas ulama-ulama kami yang memiliki pondok pesantren dan santri itu aja dipersekusi, tidak ada yang mereka takuti. Dan para ulama, kiai, pemangku kebijakan, pengurus besar Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, semuanya pada diam. Sehingga yang terjadi di masyarakat kita adalah kerusakan akidah, kerusakan syariah, dan tatanan dakwah yang ada pada ummah dan masyarakat. Ini yang jenengan tidak mengerti, Kang Mas Alfian Tanjung. Saya memiliki kitab buku karangan jenengan. Saya mengakui dan mengagumi panjenengan. Ini karangan panjenengan. Menanggal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini buku jenengan. Saya sudah megang ini lama dan sudah saya pelajari. Bagus, memang bagus. Tapi jenengan tidak paham siapa pendiri PKI. PKI 65 siapa? Di Nusantara Aidit itu siapa? Jenengan nggak pernah membahas di sini. Dia adalah Ba'alawi yang sampai mengorbankan rakyat pribumi, saling bunuh satu sama lain, 200.000 nyawa melayang sia-sia, saling menggorok nyawa seperti nyawa manusia seperti nyawa hewan. Itu siapa? Ideologi dari mana? Selain dari China, juga perkembangan partai komunis yang ada di Yaman pada waktu itu. Marga Al-Aidit itu, Kang Mas Alfian Tanjung, tidak ada yang berasal dari Indonesia asli. Dari Jawa, Sunda, Madura, Melayu, nggak ada. Aidit itu nggak ada. Marga Al-Aidit itu adalah marga Ba'alawi. Daerah Aidit itu dekatnya Tarim. 100 tahun yang lalu, bahkan 150 tahun yang lalu, gegeran antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu terjadi terulang kembali saat ini. Kalau dulu sesama imigran Yaman, Ba'alawi dan non-Ba'alawi, Robito Alawiyah dan Al-Irsyad. Tapi sekarang yang dimusuhi adalah Ba'alawi dan Kiai. Kiai. Tidak hanya Kiai. Umat awam ini yang tidak tahu bahasa Arab. Semuanya mau dikadali. Terus jenengan malah membela para Habib Ba'alawi itu bagaimana? Menuduh kami ini sebagai antek yang digerakkan oleh komunis atau PKI lah. Menuduh Kiai Haji Maduddin Usman untuk bertaubat, meminta bertaubat dari kesalahan lah, karena menganggap bahwa Kiai Haji Maduddin Usman itu termasuk penganut aliran sesat. Itu bagaimana? Mana analisa tajam panjenengan selama ini? Saya pelajari bagus, bagus. Bahkan ada pengantar juga dari Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor. Ya, bagus, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.